saya Azra Sifa Kamila dengan nomor NIM 1001 138 222 7205 dari peminatan K3 kelompok 2 dengan asisten lab Nurfitra Zalianti. Di sini saya buat video mengenai remedial laboratorium K3. Pertama, jelaskan minimal 5 instrumen pada alat sound level meter. Jadi ada windscreen atau pelindung suara, sensor, kedua ada LCD display untuk layaran tampilannya, ketiga ada tombol power on atau off untuk menghidupkan dan mematikan alat, keempat itu tombol backlight untuk menghidupkan lampu, kelima itu ada tombol mode, DBA dan DBC, di mana DBA itu kebisingan pada pekerja dan DBC itu kebisingan sumber. Keenam ada tombol fast atau slow, di mana fast untuk kebisingan continue dan slow itu untuk kebisingan impulsif. Ketujuh ada tombol low atau high, di mana low itu 30-100 dB dan high itu 0-130 dB. 8 ada tombol max atau hold untuk memberhentikan sementara pengukuran dan melihat nilai maksimum. 9 ada sensor atau mikrofonnya untuk mengambil suara, serta baterai untuk menghidupkan alat. 2. Jelaskan cara kerja alat sound level meter. Jadi pertama tekan tombol power untuk menghidupkan alat, lalu pilih selektor pada posisi fast atau slow, lalu pilih intensitas kebisingan antara high atau low, lalu lakukan pengukuran di titik pengukuran selama minimal 1 menit. Pengukurannya bisa dalam bentuk horizontal atau vertikal. Pastikan tidak ada barrier yang dapat menghalangi sumber suara yang dapat menyebabkan bias. Terus tekan tombol max atau hold untuk mencatat hasil di monitor. Terakhir tekan tombol power lagi untuk mematikan alat kembali. 3. Tuliskan NAB kebisingan sesuai jam kerja berdasarkan peraturan yang memuatnya. Jadi ada 2. Pertama ada Permenaker nomor 5 tahun 2015, di mana 8 jam itu 85 dBA, 4 jam itu 88 dBA, 2 jam itu 91 dBA, 1 jam itu 94 dBA, 30 menit 97 dBA, 15 menit 100 dBA, dan seterusnya. Kedua adalah Permenaker nomor 2 tahun 2023, di mana kalau perumahan, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah itu 55 dBA, perkantoran itu 65 dBA, perdagangan industri dan pelabuhan itu 70 dBA, dan seterusnya. 4. Bagaimana manajemen resiko dari bahaya kebisingan sesuai hierarki pengendaliannya. Pertama, eliminasi dapat berupa menghilangkan sumber kebisingan, misalnya menggantikan mesin atau alat yang menghasilkan suara keras dengan yang lebih senyap. Substitusi dapat berupa mengganti bahan atau proses menghasilkan kebisingan tinggi dengan yang lebih rendah kebisingannya. Rekayasa teknik dapat berupa memasang peredam suara seperti pelapis dinding, penutup mesin, atau kayak soundproof isolasi kebisingan pada alat yang menghasilkan suara keras. Administrasi dapat berupa membatasi waktu paparan terhadap kebisingan dengan memberikan jeda atau pergantian shift dan memasang rambu-rambu kebisingan. Terakhir untuk alat pelindung diri atau APD berupa earplug atau earmuff. 5. Jelaskan dampak buruk dari kebisingan di atas NAB. Dampaknya berupa kerusakan pendengaran dan penurunan daya dengar, pusing, gangguan tidur, konsentrasi dan emosi yang tidak balance gitu, pusing, stres, tekanan darah tinggi, bahkan ketulian. 6. Apa yang dimaksud dengan antropometri? Antropometri adalah ilmu yang mempelajari dimensi atau ukuran tubuh manusia. 7. Jelaskan tujuan pengukuran dimensi tubuh pekerja menggunakan kursi antropometri. Untuk mendapatkan data yang akurat dan efisien tentang dimensi tubuh manusia dalam posisi duduk, yang kemudian digunakan dalam perencanaan dan evaluasi ergonomi serta kursi kerja agar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pekerja. 8. Sebutkan hubungan antropometri dan ergonomi. Antropometri adalah studi pengukuran dimensi tubuh manusia yang digunakan dalam perancangan ergonomi, yaitu ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan desain yang sistemnya sehat, efisien, nyaman, sehingga pekerjaannya lebih efisien gitu. 9. Berapa dimensi tubuh manusia yang diukur dengan antropometri serta sebutkan jenisnya.
Jadi ada 34 dimensi, di mana ada 3 jenis pengukuran, yaitu pengukuran wajah itu 4 dimensi, pengukuran berdiri itu 13 dimensi, dan pengukuran duduk itu 17 dimensi. Terakhir, jelaskan dampak yang terjadi apabila stasiun atau alat kerja seseorang tidak sesuai dengan dimensi tubuhnya. Maka akan terjadi ketidaknyamanan dalam melakukan pekerjaan, sehingga tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, tetapi juga keefektifannya dalam bekerja. Pertanyaan pertama, sebutkan SNI yang mengatur titik pengukuran cahaya. Jadi SNI-nya itu 7602/2019, di mana 50 meter persegi area maksimalnya 3 meter per titik, 50 sampai 100 meter persegi minimal 25 meter per titik, dan lebih dari 100 meter persegi minimal 36 meter per titik. 2. Jelaskan sumber dari pencahayaan. Jadi ada yang alami seperti sinar matahari, ada buatan seperti lampu dan cahaya komputer, serta ada campuran seperti di ruang kelas, di mana kita menghidupkan lampu dan masih mendapatkan cahaya matahari dari jendela atau ventilasi. 3. Sebutkan gangguan kesehatan akibat pencahayaan yang tidak sesuai dengan NAB. Jadi contohnya ada kelelahan mata, sakit kepala, silau, penurunan ketajaman penglihatan, terus kebutaan, dan peningkatan risiko kecelakaan kerja. 4. Sebutkan parameter yang dapat diukur oleh alat fan anemometer. Ada kecepatan aliran udara, CO2, aliran volume udara, titik embun, suhu basah, suhu, dan kelembapan relatif. 5. Jelaskan cara penggunaan alat fan anemometer. Pertama, hidupkan alat dengan menekan tombol on off. Setelah alatnya menyala, alat itu akan melakukan pengukuran secara otomatis. Terus kita tekan tombol up atau down untuk mengganti parameternya. Tekan hold untuk melihat hasil pengukurannya. Lalu kita catat hasilnya setelah angka stabil, dan mematikan lagi alat dengan tombol atau on atau off lagi. 6. Jelaskan cara kalibrasi alat fan anemometer. Kalibrasinya eksternal atau dari lembaga luar yang bersertifikasi. 7. Sebutkan parameter yang diukur oleh alat hygrothermometer. Ada suhu, titik embun, kelembapan absolut, dan suhu basah. 8. Sebutkan 3 NAP dari hygrothermometer dan regulasinya. Ada Permenkes nomor 2 tahun 2023 di mana suhu 18-30 Celcius dan kelembapannya 40-60. Ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 di mana suhunya 23-26 Celcius dan kelembapannya 40-60. Dan SNI 036572/2001 di mana suhunya 22,8-25,8 dan kelembapannya 40-50. 9. Sebutkan instrumen alat di hygrothermometer. Ada sensor, display, baterai, tombol on off, tombol mode, tombol OCOF, tombol hold, tombol lampu, dan tombol max min. 10. Cara kerja alat hygrothermometer. Pertama, nyalain dulu alatnya dengan menekan on atau off. Lalu tempatkan hygrothermometer di area yang diukur. Tunggu beberapa saat hingga pembacaan menjadi stabil. Tekan tombol mode untuk mengganti satuan pengukuran kelembapan. Tekan tombol OC atau OF untuk mengganti satuan pengukuran suhu, suhu basah, dan titik embun. Terus kita tekan tombol hold untuk memberhentikan nilai pengukuran, dan tombol max min untuk melihat nilai pengukuran tertinggi atau terendah. Terus jangan lupa dicatat hasilnya dan matikan alat dengan tombol on atau off kembali. Jadi ini beberapa soal post-test yang berbeda dengan soal pre-test sebelumnya. Pertama, bagaimana cara kalibrasi alat hygrothermometer? Itu kalibrasinya secara eksternal atau dari lembaga luar yang bersertifikasi. Kedua, sebutkan NAB lux dan regulasinya. Menurut SNI 036572/2001, ruang baca itu 300 lux, perkantoran itu 350 lux, dan pendidikan itu 250 lux. Kalau menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018, itu penerangan darurat itu 5 lux, jalan raya 20 lux, barang kasar 50 lux, barang kecil sepintas 100 lux, barang kecil agak teliti 200 lux, kecil teliti dan halus 300 lux, halus kontras lama 500-1000 lux, dan halus kontras kurang lama 1000 lux. 3. Sebutkan pengendalian kelembapan melewati NAB. Yang pertama, eliminasi, di mana kita menghilangkan sumber kelembapan dari area yang tidak diinginkan, seperti menutup celah atau sumber kebocoran air. Lalu ada substitusi dengan menggantikan alat penyebab kelembapan seperti ventilasi yang baik,
atau menggunakan bahan bangunan yang tahan terhadap kelembapan. Terus untuk rekayasa teknik, kita bisa gunakan dehumidifier, sistem ventilasi, atau pengatur kelembapan. Ada juga administrasi seperti menyusun prosedur pemeliharaan yang baik untuk mencegah kelembapan berlebih, membuat shift kerja, dan adakan penyuluhan. Terakhir ada APD berupa masker dan sarung tangan. Terakhir, sebutkan instrumen alat fan anemometer. Ada holder, display, sensor angin, tombol on off, tombol up atau down untuk mengubah parameter, serta tombol untuk hold atau min-max. Pertanyaan pertama, jelaskan faktor yang mempengaruhi kualitas udara. Jadi ada curah hujan, kelembapan, suhu udara, sinar matahari, iklim, dan angin. 2. Tuliskan NAB kadar debu di lingkungan kerja beserta regulasinya. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018, respirable itu 6 mg/cm kubik, inhalable itu 3, dan nebulogam itu 10. 3. Jelaskan step apa saja yang perlu dilakukan pengukuran personal pump. Jadi pertama timbang dulu filternya menggunakan neraca, lalu masukkan ke cassette bottom. Terus kita rangkai ion samplernya dengan O-ring A di dalam housing, B di dalam kaset, dan C di luar kaset. Kita tutup dengan top kaset dan cover merah. Lalu masukkan ke kalibratornya. Pasangkan pipa dengan menyambungkan ke flow meter tuh ke abu-abu, pump yang hitam. Terus kita hidupkan flow dan pump dan kita lihat kalau sudah stabil atau range 2. Baru kita cabut dari pipa flow, dari kalibrator, dan langsung melakukan pengukuran. 4. Jelaskan cara kerja alat personal pump air check. Setelah melakukan kalibrasi awal seperti yang dijelasin tadi, langsung melakukan pengukuran dengan pengambilan sampel yang diposisikan dekat zona pernapasan. Lakukan pengukuran selama 8 jam. Setelah itu lakukan post kalibrasi untuk melihat flow rate rata-rata. Masukkan filter ke dalam desikator selama 24 jam, lalu timbang kembali untuk melihat volume akhir. 5. Jelaskan cara paling efektif menangani debu yang melewati NAB. Untuk eliminasi, kita bisa hentikan atau kurangi sumber debu sebanyak mungkin. Untuk substitusinya, kita bisa ganti bahan yang menghasilkan debu berbahaya dengan bahan yang tidak menghasilkan debu atau menghasilkan debu yang lebih sedikit. Terus contoh rekayasa teknik bisa seperti pasang sistem ventilasi yang baik dan gunakan alat penyaring udara atau dust collector. Untuk administrasi, kita bisa atur waktu paparan dengan membatasi durasi pekerja dengan pemantauan dan pengawasan secara rutin untuk memastikan bahwa tingkat debu tetap dalam batas aman. Terakhir untuk APD, kita bisa gunakan masker serta pakai pelindung mata, pelindung tubuh, dan sarung tangan. 6. Sebutkan instrumen alat UV meter. Ada satu tombol untuk menghidupkan dan mengoperasikan alat, ada sensor sama display. 7. Jelaskan cara kerja alat UV meter. Pertama, tekan tombol on off dan ditahan sampai mencapai titik pengukuran. Pengukurannya itu 30 cm dari mata, siku, dan betis. Catat hasilnya dan lepaskan tombol untuk mematikannya secara otomatis. 8. Tuliskan NAB paparan UV meter beserta regulasinya. Regulasinya itu Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu 8 jam itu 0,0001, 4 jam itu 0,0002, 2 jam itu 0,0004, 1 jam itu 0,0008, 30 menit itu 0,0017, 15 menit itu 0,0033, 10 menit itu 0,005, 5 menit itu 0,001, 1 menit itu 0,5, 30 detik itu 0,1, 10 detik itu 0,3, 1 detik itu 3, dan 0,5 itu 6, dan 0,1 itu detik 30. Terus jenis UV apa yang paling berbahaya? Sebenarnya semua sinar UV itu, baik itu UVA, B, C itu berbahaya. Yang membedakan ialah dampaknya. Contohnya UVA itu dapat menembus kaca dan lapisan terluar kulit sehingga akan berpengaruh jangka panjang. UVB mengakibatkan kulit terbakar atau sunburn, serta UVC itu dapat menyebabkan luka bakar parah dan cedera mata. Jadi semuanya tuh bisa berdampak jangka panjang sampai kanker kulit. 10. Jelaskan pengendalian dan paparan sinar yang melebihi NAB. Karena eliminasi dan substitusi itu tidak memungkinkan, kan cahaya matahari ya.
Jadi kita lanjut ke rekayasa teknik seperti pemasangan kanopi, payung, atau menggunakan teknologi pemantauan UV seperti dari smartphone kayak gitu. Lalu administrasi seperti penggantian shift kerja dan mengatur waktu beraktivitas di luar ruangan, memasang rambu-rambu serta pemantauan tingkat UV untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk beraktivitas di luar ruangan. Terakhir APD itu seperti tabir surya, sunscreen, kacamata pelindung, memakai baju panjang, dan juga topi. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan 3 parameter yang diukur oleh alat ISBB. Ada suhu kering, suhu bola, dan suhu basah. 2. Sebutkan bahan yang diperlukan untuk penggunaan alat ISBB. Jadi itu ada aquabides. 3. Sebutkan instrumen alat ISBB beserta fungsinya. Jadi pertama ada prob suhu basah yang mengukur kelembapan, ada prob suhu bola yang dipengaruhi radiasi matahari dan lingkungan sekitarnya, ada juga suhu kering yang mengukur suhu tanpa kelembapan, ada juga tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan alat, ada tombol function untuk melihat min max dan average, ada display untuk melihat hasilnya, ada tombol unit untuk mengatur satuan, serta tombol menu untuk merubah setting. 4. Sebutkan NAB sinar UV menurut nasional dan internasional. Internasional itu berdasarkan World Meteorological Organization atau WMO yaitu 120 W per M persegi. Sedangkan nasional berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu 8 jam 0,001, 4 jam 0,0002, 2 jam itu 0,004, 1 jam itu 0,0008, 30 menit itu 0,0017, 15 menit itu 0,0033, 10 menit itu 0,005, 5 menit itu 0,001, 1 menit itu 0,05, 30 detik itu 0,1, 10 detik itu 0,3, 1 detik itu 3, 0,5 detik itu 6, serta 0,1 detik itu 30. 5. Jelaskan perbedaan solarimeter dan UV meter. Solarimeter mengukur seluruh radiasi matahari seperti X-ray, gamma, dan infrared. Sedangkan UV meter mengukur sinar UV aja seperti sinar UV A, B, C. 6. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan pengukuran solarimeter. Jadi pertama, alat sensor jangan tertutup. Jangan ada pantulan sinar selain sinar matahari, baik itu dari pantulan kaca atau baju. Dan sensor menghadapi ke sinar matahari. 7. Jelaskan jenis getaran. Jadi ada dua, yaitu ada getaran hand arm, yaitu getaran yang dialami tangan dan lengan, dan whole body, yaitu getaran yang dirasakan seluruh tubuh. 8. Tuliskan NAB getaran beserta regulasi yang memuatnya. Berdasarkan regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2015, di mana untuk hand arm 6-8 jam itu 5 M per detik persegi, 4 sampai kurang dari atau sama dengan 6 itu 6, serta 2 sampai kurang dari atau sama dengan 4 itu 7. Nah, sedangkan untuk whole body 0,5 itu 3,644, 1 itu 2,4497, dan 2 itu 1,7322. 9. Jelaskan dampak buruk dari getaran. Pertama, ada gangguan peredaran darah dan saraf hingga kerusakan pada tulang, sendi saraf dan otot, muskuloskeletal, pusing, kehilangan keseimbangan, serta mempercepat kelelahan dan mengurangi konsentrasi. 10. Jelaskan cara kerja alat vibration meter. Pertama, hubungkan sensor ke alat vibration meter. Tekan tombol on off lalu sambungkan ke Wi-Fi HVM 200. Pilih jenis pengukuran antara vibration, hand arm, atau whole body. Terus tekan tombol kiri untuk memulai pengukuran. Setiap pengukuran itu selama 1 menit. Tekan tombol tengah untuk pause atau mematikan pengukuran, tombol kanan untuk lihat hasil, dan tekan 3 titik di kanan atas dan buka file manager untuk melihat hasilnya. Pertanyaan pertama, 241 sampai 410 meter second termasuk tipe kriteria tingkat berapa? Itu tingkat ringan. 2. Reaction timer mengukur kelelahan pekerja melalui metode apa? Melalui rangsangan, cahaya, dan suara. 3. Sebutkan faktor risiko kelelahan kerja. Jadi ada faktor internal seperti usia, kondisi kesehatan, gaya hidup, dan waktu tidur. Ada juga faktor eksternal seperti beban kerja, jam kerja, dan lingkungan kerja tidak ergonomi. Ada juga faktor pekerjaan seperti shift kerja malam,
waktu shift yang berlebihan, beban kerja melampaui kapasitas, serta ada faktor non-pekerjaan seperti psikososial, masalah keluarga atau di luar kerja yang buat stres dan pusing. 4. Sebutkan 2 jenis rangsangan alat reaction timer, yaitu rangsangan suara dan cahaya. 5. Sebutkan minimal 3 dampak kelelahan kerja. Jadi ada produktivitas menurun, terjadi kecelakaan kerja, gangguan tidur, stres, dan kurang konsentrasi. 6. Sebutkan interpretasi dari hasil pengukuran yang menunjukkan pernapasan restriktif 30% sampai 59%. Interpretasinya adalah sedang. 7. Apa yang dimaksud dengan pernapasan restriksi dan obstruksi? Pernapasan restriksi adalah pernapasan yang dihirupkan untuk mengukur elastisitas dan volume paru-paru, sedangkan pernapasan obstruksi adalah pernapasan yang dikeluarkan atau dihembuskan. Berapa kali dilakukan percobaan pada setiap pasien dan hasil mana yang dipilih pada alat spirometer? Jadi percobaannya 3 kali dan yang diambil adalah pengukuran pernapasan yang paling benar, baik, atau maksimal. 9. Sebutkan komponen unit pneumatograf di alat spirometer. Ada paper dan plastik mouthpiece, sensor pneumatomograf, dan silicon seal. Terakhir, sebutkan minimal 3 fungsi alat spirometer. Untuk mengukur kapasitas dan volume paru-paru, mengukur fungsi paru, kesehatan paru-paru, dan mengontrol penyakit berkelanjutan paru-paru. Pertanyaan pertama, sebutkan instrumen alat iRequal S500. Ada kepala sensor, tombol power dan standby, display, alarm mute, tombol enter, sensor log data, rata-rata max atau min, serta baterai. 2. Sebutkan parameter yang dapat diukur oleh iRequal. Ada CO2, VOC, O3, CO, dan NMAC. 3. Sebutkan baku mutu parameter CO2. Baku mutunya itu Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018, yaitu 9.000 ppm. Sebutkan interpretasi level pencemaran udara apabila ISPU menunjukkan angka 300 sampai 500. Itu artinya level pencemarannya berbahaya ya. 5. Sebutkan 3 dampak pencemaran udara. Jadi ada gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, dan ISPA, PPOK, dan batu-batu. 6. Sebutkan instrumen alat HVAS. Ada kertas filter, tombol on-off, indikator, more speed control, ring besi A dan B, dan ring filter A dan B. 7. Sebutkan parameter yang dapat diukur oleh alat HVAS. Parameter untuk HVAS portable itu TSP atau Total Suspended Particulate. 8. Apa yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat HVAS? Yang pertama, alat berada di atas tanah sejauh 1,5 meter, jauh dari pohon dan benda lainnya sejauh 2 meter, filter jangan kotor, robek atau bolong, tangan dalam keadaan bersih atau pakai sarung tangan, pakai pinset dalam memegang filter, motor speed control jangan terlalu kencang, dan cek arah mata angin. Dan idealnya pakai tripod. 9. Sebutkan baku mutu partikulat debu lebih kecil 100 mg per m kubik. Itu PPRI nomor 2 tahun 2021. Terakhir, apa kepanjangan HVAS? High Volume Air Sample.